Hei, kalian tahu gak? Setelah Indonesia merdeka tahun 1945, ternyata perjuangan kita belum benar-benar selesai loh. Iya, karena Belanda datang lagi ke Indonesia bareng sekutu dan membawa Nica untuk menguasai Indonesia kembali. Padahal katanya cuma mau melucuti tentara Jepang, tapi ternyata malah ingin jajah lagi. Itulah yang membuat rakyat marah dan terjadinya perlawanan di mana-mana. Dari perjuangan itu, akhirnya Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949. Ya, hasilnya Indonesia berhasil mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui konferensi meja bundar. Selain itu, Indonesia juga berjuang melewati diplomasi seperti bekerja sama dengan India untuk menembus blokade ekonomi Belanda. Sementara itu, Nica berusaha menjajah kembali Indonesia dengan provokasi dan tindakan kekerasan terhadap rakyat. Wah, ternyata banyak banget ya perjuangan yang dilakukan bangsa kita. Mulai dari perlawanan bersenjata, diplomasi internasional, sampai akhirnya Indonesia benar-benar diakui sebagai negara merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sofiatul Sadia dan saya akan memandu kalian untuk memahami lebih dalam tentang konflik Indonesia dan Belanda setelah kemerdekaan. Perjuangan ini penuh dengan semangat, pengorbanan, dan juga strategi dari para pahlawan kita. Jadi, yuk saksikan dan simak baik-baik video kami ya. Karena di setiap bagian ada cerita yang menarik dan pelajaran yang berharga yang bisa kita ambil. Apa saja sih konflik antara Indonesia dan Belanda setelah kemerdekaan? Salah satu faktor konflik antara Indonesia dan Belanda setelah kemerdekaan adalah kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia dengan membonceng para sekutu. Setelah Jepang menyerah, terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Para sekutu datang dengan alasan melucuti tentara Jepang, tetapi mereka juga membawa Nica, pasukan pemerintahan sipil Belanda yang ingin menguasai kembali Indonesia. Kedatangan ini membuat rakyat Indonesia curiga dan marah karena dianggap mengancam kemerdekaan yang baru diproklamasikan. Akibatnya, terjadilah bentrokan antara pasukan Indonesia dan Belanda di berbagai daerah. Kalian tahu tidak bagaimana akhir konflik Indonesia dan Belanda? Apa hasil yang dicapai oleh Indonesia? Konflik Indonesia dan Belanda berakhir dengan pengakuan kedaulatan Indonesia secara penuh kepada Belanda pada tanggal 27 Desember 1949 melalui konferensi meja bundar. Hasil yang dicapai Indonesia adalah pembentukan Republik Indonesia Serikat, yaitu RIS dengan bentuk negara federal, pembentukan Uni Indonesia Belanda, dan pengalihan hutang Hindia Belanda kepada RIS. Upaya menembus blokade Belanda bukan hanya untuk bertujuan untuk melancarkan ruang gerak Indonesia, melainkan juga sebagai usaha menunjukkan eksistensi Indonesia di dunia internasional. Salah satu upaya Indonesia menembus blokade Belanda adalah melakukan diplomasi beras. Cara ini ditetapkan Indonesia di masa Perdana Menteri Sultan Syahrir yang diangkat sejak tanggal 14 November tahun 1945. Awal mula munculnya diplomasi beras adalah saat tersiar kabar bahwa India sedang dilanda bencana kelaparan pada tahun 1946. Situasi ini terjadi menyusul di adanya defisit pangan pasca Perang Dunia Kedua. Nica yang pada saat itu dipimpin oleh Van der Plas and Van Mook berusaha kembali mempersenjatai Koninklijk Nederland Indisch Leger, yaitu tentara Belanda yang ditahan oleh tentara Jepang di Indonesia. Orang-orang Nica dan Knil yang pada saat itu berada di Surabaya, Bandung, dan Jakarta mencoba memprovokasi masyarakat Indonesia. Selain itu, orang-orang tersebut juga mencoba meneror petinggi-petinggi Indonesia dan masyarakat Indonesia yang ingin mempertahankan kemerdekaan. Bagaimana upaya Indonesia mempertahankan kemerdekaan Indonesia setelah datangnya sekutu? Upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia setelah kemerdekaan Indonesia, rakyat dan pejuang harus
kembali berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari datangnya sekutu dan Belanda. Berikut beberapa perang pentingnya. Perang Surabaya 10 November 1945 terjadi antara rakyat Surabaya melawan pasukan sekutu yang dipimpin oleh Jenderal Malabi. Sekutu datang untuk membebaskan tawanan Belanda, namun rakyat menolak. Pertempuran besar pun pecah dipimpin oleh Bung Tomo dan banyak korban jatuh dari pihak rakyat. Yang kedua ada pertempuran Ambarawa pada tanggal 15 Desember 1945. Sekutu yang datang ke Semarang dan Ambarawa memaksa membebaskan tahanan. Rakyat dan tentara Indonesia melakukan serangan serentak dan berhasil mengusir sekutu dari Ambarawa. Yang ketiga, pertempuran Medan Area pada tahun 1945. Pada bulan Oktober hingga Desember, sekutu mendarat di Medan Area dan memerintahkan rakyat untuk memberhentikan perlawanan tersebut, tetapi ditolak oleh rakyat. Akibatnya, perang besar pecah pada 10 Desember 1945. Perlawanan Medan berjuang sendiri untuk mempertahankan wilayahnya. Yang keempat, Bandung Lautan Api, 23 Maret 1946. Sekutu memerintahkan rakyat Bandung untuk meninggalkan kota dan menyerahkan senjata. Akan tetapi, sebelum meninggalkan kota, mereka membakar Bandung bagian selatan agar tidak dikuasai musuh. Kota Bandung pun menjadi lautan api dengan simbol sebagai semangat perjuangan. Dari berbagai peristiwa yang telah terjadi, kita dapat belajar bahwa perjuangan bangsa Indonesia setelah merdeka tidaklah begitu mudah. Belanda datang kembali bersama sekutu dan Indonesia untuk menguasai Indonesia, tapi rakyat kita tidak tinggal diam. Melalui pertemuan di berbagai daerah dan jalur diplomasi internasional, Indonesia akhirnya berhasil mempertahankan kemerdekaannya. Puncaknya pada 27 Oktober 1949, Belanda secara resmi mengakui kedaulatan Indonesia melalui konferensi Meja Bundar. Perjuangan ini mengajarkan kita bahwa kemerdekaan bukan hadiah, tetapi hasil dari semangat, peraturan, dan pengorbanan seluruh rakyat Indonesia. Mari kita terus menjaga semangat itu dalam belajar dan berkarya untuk kemajuan bangsa. Berapa nyala? Di sana semua bidadari bernyanyian. Oh, inginkah kau pergi ke sana? Ayo, asupkan, yuk.